Nah, yang mesti dicari kan sebenarnya bukan apa yang dilakukan suami ke istrinya. Tapi apa yang menyebabkan suami itu seperti ringan tangan gitu. Halo alumni Plat D, kita bertemu dengan, ini baru pertama kali aku bersama dengan Teh Kiki, senior yang tersenior di sini. Astaga, senior. Yang termuda kali. Termuda di sini. Baru kali ini kita bersama ya Teh ya. Iya. Jadi topiknya Teh agak-agak berat lagi ya Teh hari ini mah. Agak-agak kejiwaan. Agak-agak bawa hati ini mah. Oke, narasumber kita hari ini ada Teh Rike dari alumni SMA BPI angkatan 87 ya. 87. Sama kan? Sama. Aduh, jadi saya jangan bilang muda senior di sini. ya. Apa di antara para senior aku mah hari ini Teh. Amin. Teteh loh, bukan ibu ya. Nenek bukan teteh ibu dong, dong. jangan. Bisa ada ngadat nanti kalau di ibu. Teh Rike ini seorang psikolog ya Teh ya. Seorang psikolog di mana Teh? Kalau ininya menerima pasien-pasien. Menerima pasiennya sih enggak ya. Soalnya lebih pilih ke training aku. Oh, Cuman gitu. masih terima yang konsul. Ngobrol gitu ya. Konseling. Gitu. Jadi enggak praktek gitu enggak. Oh, oke. Konseling Tapi- sekolah kah? Biasanya di remaja, pernikahan juga, Perkawinan ini Teh ya. dewasa juga. Ya udahlah. Jadi banyak. pokoknya Atlet juga. atlet juga ya. Oke. Sekarang mah yang kita bahas Teh, yang mau kita bahas itu yang sedang happening banget pada saat ini. Lagi di mana-mana netizen itu yang diomongin Teh masalah apa sih kalau secara kerennya mah physical abuse gitu ya. Physical abuse. Kalau Bahasa Latinnya? bahasa Latinnya apa itu KDRT. Kekerasan dalam Rumah tetangga. Iya, rumah tetangga ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh suka ada ember-ember gara-gara rumah tetangga Oh, gitu ya. iya. Biasanya. Gue kayak yang apal banget gitu sebagai seorang yang pengamat Leslar. Pengamat Leslar. Nih Teh, aku pengen tanya, mangga Teh Kiki mungkin mau nanya duluan. Mangga. No Mangga lah. Jadi dinya nu ngacapruk wae. Kayak aku tuh mau nanya Teh, kalau itu ya yang namanya kekerasan lah ya, orang melakukan satu kekerasan, apakah itu memang secara psikologi gitu ya, apakah ada bawaan atau memang ada masa lalu dia yang membuat dia seperti itu gitu biasanya Ya. Ini kan beberapa kasus tuh penyebabnya beda-beda ya. Penyebabnya tapi ujung-ujungnya sih sama. Physical abuse katanya. Kadang-kadang kita cuma lihat hasil akhir ya, bahwa dia ke KDRT, bahwa dia korban, bahwa dia sering kali dapat, tanpa melihat sejarah sebab akibatnya gitu. Pasti ada sejarahnya. Kalau dari sisi psikologi ya, pasti ada sejarahnya. Entah di masa lalunya, entah traumanya. Ya banyak sih sebenarnya. Makanya nggak bisa dijudge ujung-ujungnya. Misalnya kita pendengar itu udah cerai. Nah, ya rasanya sih nggak semudah itu gitu loh. Untuk mengambil sebuah keputusan bahwa langsung cerai. Rasanya nggak semudah itu gitu. Apakah dari pihak korban atau dari pihak yang melakukannya nggak mudah itu. Karena kan gini, kalau orang-orang itu yang sekarang lagi di omong-omong bahwa kalau sudah pernah sekali melakukan itu dia tidak akan berhenti dan pasti akan terulang kembali gitu. Apakah memang maksudnya kalau memang Teteh punya orang yang konseling atau klien lah gitu ya yang pernah gitu, apakah memang kebanyakan begitu gitu loh Teh? Kalau penyebab tempernya ya, kita penyebab emosinya nggak diselesain terjadi berulang ya. Oh, oke. Jadi yang mesti dicari kan sebenarnya penyebabnya, akar masalahnya apa. Misalnya contoh gitu ya, ada beberapa kasus yang coba kita ngobrol nih dengan si yang bersangkutan tuh adalah korbannya gitu, yang melakukan suaminya gitu ya. Nah yang mesti dicari kan sebenarnya
bukan apa yang dilakukan suami ke istrinya, Istrinya. tapi apa yang menyebabkan suami itu seperti ringan tangan gitu loh. Ya itu kan mesti dicari akar Pemicunya masalahnya. berarti ya. Pemicunya, pemicu bisa saat ini, tapi akumulasinya kan bisa bertahun-tahun yang lalu kan, gitu loh. Jadi kayak trauma, apakah dia juga menjadi korban ketika dia masih kecil, luka batin kecil luka gitu ya. batin gitu sampai akhirnya itu terakumulasi ketika dia dewasa, pada saat dia emosi dia nggak bisa kendaliin, dia akan cari objek yang lebih lemah, dan akhirnya dia lampiaskan ke yang lemah, yang dianggap ya mungkin di sini istrinya gitu ya, atau anaknya, kan banyak ya media-media yang untuk dia melampiaskan itu. Oke. gitu. Tapi berarti yang kayak begitu bisa dibilang sakit. Iya. Sakitnya lebih ke mungkin ke kan Sakitnya ada tuh lebih di sini. Lagu ya sama. kan lebih ke kepribadian kalau kita bicaranya ya. Kalau Kepribadian. misalnya ada gangguan kejiwaan, ada gangguan kepribadian. Nah, selama masih dia bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi, itu lebih ke kepribadian. Jadi bukan enggak yang gangguan kejiwaan Kalau yang itu parah. dia lebih enggak. ke psikiater gitu nanti larinya mungkin kalau kejiwaan itu Kejiwaan ya. iya, selama sebenarnya kita bicara psikiater ketika dia sudah tidak lagi Membutuhkan bisa obat gitu ya. udah masuk di fase depresi ya, yang nggak bisa komunikasi, untuk diri sendiri yang nggak bisa, apalagi dengan orang lain, baru kita perlu obat untuk melakukan ya treatment ya buat si tegangan si sarafnya itu loh maksudnya gitu. Nah kalau misalnya kayak tadi akar masalahnya biasanya itu dari rumah, trauma kecil, betul. Dari keluarganya dulu ya, masa kecilnya gitu. Terus kayak gini, ada nggak sih si apa namanya keluarga nih, suami istri mungkin yang konseling gitu, yang dia itu masalahnya itu berakarnya sebenarnya bukan dari si suaminya gitu. Oke, suami yang melakukan gitu, tapi akarnya itu sebenarnya dari istrinya. Ya yang namanya orang ya, kalau orang ngeyelan misalnya katakan gitu, yang ngeyelan berkali-kali lama-lama tuh namanya manusia kan batas kesabaran tuh ada itu. Ada nggak sih teh yang kayak gitu yang memang maksudnya ibaratnya gini, si laki-lakinya si suami itu tidak ada sama sekali, bukan sama sekali ya, mungkin adalah kecil gitu, tapi tidak pernah ini pada saat udah jengkelnya baru keluar lah gitu. Ada nggak sih teh yang kayak gitu yang maksudnya masa lalunya dia ya I'm just fine gitu kan, tiba-tiba setelah dia bersama itu jadi ajaib gitu. Kita bicaranya sebenarnya ledakan aja ya. Ledakan terjadi ketika akumulasinya udah di batas ambang gitu, baru akan muncul akumulasi, entah bentuknya kekerasan baik secara fisik maupun secara mental ya, ucapan itu bisa kejadian ya. Pemicunya bisa dari pasangannya, yang tadinya kan kita bicara benar orang sesabar itu tidak terpancing gitu ya. Ya kalau misalnya toleransi dia besar, panjang gitu ya, artinya ya sudah kan sudah itu nggak diselesain ya, sudah itu kan cuma disimpan ya. Ada waktunya meledak kan. Pada saat dia sudah habis toleransinya, tidak menutup kemungkinan dia melakukan kekerasan gitu. Ya kan sebenarnya hal sepele. Jadi kalau misalnya dari konseling pernikahan gitu ya, penyebab terjadinya pertengkaran tuh hal kecil loh, bukan hal besar. Iya, banyaknya gitu. begitu mungkin ya. Hal kecil yang berulang-ulang. Hal kecil yang berulang-ulang yang dianggap sudahlah gitu ya, sampai akhirnya jadi bom waktu gitu. Itu yang kita takutkan tuh sebenarnya menyimpan tanpa menyelesaikan akan jadi bom waktu. Itu lebih jelek ya daripada kalau misalnya kita ada masalah kita bicarakan saat itu, selesai saat itu gitu. Kecuali kalau misalnya memang orangnya punya apa namanya basicnya emang pendendam, mungkin itu menjadi ada goresan-goresan yang kecil gitu ya. Trigger kan nantinya. Pokoknya kalau udah dendam, bicaranya dendam ya. Kalau dendam itu kan sesuatu yang dia simpan lama. Kekecewaan bentuknya ya, nggak mungkin dendam itu isinya positif rasanya. Ya betul. Kesimpan lama dalam bentuk negatif, simpan gitu. Nah ada satu misalnya trigger yang dia udah nggak tahan gitu loh, entah itu direcehkan, entah itu diremehkan gitu ya, yang membuat pada akhirnya muncul tuh ledakan ya, namanya juga udah lepas ya. Kalau udah lepas kendali kan emosi juga susah dikendaliin ya. Nggak bisa dikontrol lagi. Nggak bisa dikontrol lagi. Itu yang susah itu ketika emosi udah mendominasi nalar gitu akhirnya. Jadi ya susah gitu.
Kalau dari konseling ini teh kan kita kalau bicara KDRT itu sebenarnya bukan kekerasan secara fisik aja ya, secara emosional pun gitu, secara bahasa, secara perlakuan itu kan juga udah abuse lah ibaratnya ya, udah KDRT gitu. Nah sebenarnya yang lebih membahayakan ya kalau fisik itu udah jelas ya, kalau sampai kerasnya sampai orang memodiar gitu ibaratnya ya jelas. Tapi kalau secara itu apakah itu juga efeknya juga sedahsyat itu gitu teh kalau untuk pukulan antara pukulan dan ucapan. Ucapan. Rasanya kalau pukulan begitu lukanya hilang dia lupa ya. Tapi kalau bicara psikis itu kesimpannya lama gitu loh. Kan bicaranya kalau psikologis tuh nggak kelihatan ya, psikis tuh nggak kelihatan. Tapi kalau fisik kelihatan, dia dipukul, dia memar, dia segala macam. Walaupun di visum toh berjalannya waktu hilang. Ya. Jadi dia tidak bisa menuntut bahwa dia dikasari karena memang buktinya sudah hilang. Tapi kalau psikis yang kena, itu bawaannya lama itu, nyembuhinnya juga lama, treatmentnya lama, nyembuhin traumanya lama gitu. Yang ditakutin nih sebenarnya dari beberapa kasus, yang ditakutin itu dia turunkan polanya ke anaknya. Nah, gitu. itu banyak sekali kan yang kayak begitu ya, yang apa namanya? Kayak gini, kayak di rumah tangga itu si ibunya ada kekecewaan, ada kesedihan, ada kebencian terhadap bapaknya, sehingga ke anaknya itu menanamkan hal yang bapak kamu begini, kamu begini gitu. Dan di sisi lain trauma anak pun ada gitu loh ya Teh ya. Iya. Nah, itu bagaimana sih Teh maksudnya batas mana sih yang kita harus aware akan itu semua gitu? Oke. Kita bicara sekarang yang pasti gitu ya. Tingkat orang tua mesti putus mata rantai itu yang disadari. Kita membangun sebuah kesadaran. Aku dulu waktu kecil nggak enak diginiin. Jadi ketika ini nanti turun ke anaknya, dia akan mengalami nggak jauh beda dengan ibunya alamin gitu ya. Jadi artinya ketika dia care sama anaknya, dia sayang sama anaknya, putus pola yang dia dapetin dulu dengan pola yang harus dia terapin sama anak, putus dulu. Nah, kemudian ketika dia si ibu kecewa dengan figur bapaknya, misalnya dengan ya jangan salahkan anak dengan apa yang terjadi sama orang tuanya gitu loh. Itu kan kadang-kadang kita nggak sadar. Akhirnya kita mencari yang pro. Yang pro kita siapa nih? Anak-anak. Akhirnya mereka adalah diraih dengan menjelek-jelekan figur bapaknya. Kan dampaknya bukan sekarang gitu ya, buat seorang anak. Dampaknya juga nanti jangka panjang. Apa yang akan terjadi sama mereka? Ini kan ada dua figur ya, kalau kita bicara pembentukan diri itu ada dua figur. Ada figur ayah sebagai bentuk maskulinnya, ada figur ibu sebagai bentuk feminitasnya gitu loh. Kalau hilang salah satu, ya dia nanti bingung pada saat entah itu nanti berkomitmen ya, laki-laki seperti apa sih yang aku mau gitu ya, laki-laki seperti apa sih yang akan aku ciptakan untuk mendampingi ibunya gitu, mendampingi dirinya gitu ya. Rata-rata gitu ya, apalagi terutama anak-anak di usia remaja ya, wanita gitu kan ya. Kayak saya punya apa namanya, ada anaknya teman lah yang dekat sama saya gitu. Kade curhata. Nah, dia lebih gini, dia punya satu trauma terhadap bapaknya, perlakuan kasar, KDRT dari segala macam bentuk, dan dia tahu kalau bapaknya itu hobi selingkuh gitu. Sehingga pada saat di usia dia sekarang udah 20 sekian, dia tidak bisa menemukan konsep figur laki-laki yang bisa saya percaya itu yang seperti apa gitu loh. Kayak gitu. Nah, itu tuh gimana sih Teh? Maksudnya kita kan itu indikasi-indikasi itu kan kita harus sebagai orang tua ya, kita harus bisa paham gitu loh. Batasnya tuh di mana sehingga kita harus mencari bantuan lah ibaratnya. Karena kalau anak gitu ya, rata-rata kalau orang tuanya yang ngomong kan nggak akan inilah, lu yang bikin gue begini, kasarannya begitu gitu. Pada saat di usianya kan bicaranya ada momen-momen tertentu di mana seorang anak mulai bisa berkomitmen, ya. Apakah dia nanti lulus SMA, apakah pada SMA atau pada saat dia kuliah. Nah, kita tinggal lihat kenapa dia sulit sekali berkomitmen. Enggak semata-mata ya, enggak semata-mata karena kekasaran orang tua ya, tapi ada apakah dia mencontoh, ada kekecewaan, apa dia juga contoh gitu ya di sekitarnya. Udah nanti aja. Nah, tapi dengan kasus yang misalnya dia kehilangan figur bapak. Kemudian ibunya menurunkan
ya entah itu Kebencian menurunkan lah ya. informasi, kemudian atau pola segala macam. Dengan tujuan bahwa saya sama anak terbuka gitu. Iya. Apapun diceritakan sama anaknya tentang ya keburukan atau apapun itu mungkin ya. Nah itu yang difilter. Jadi sebenarnya ada penting sebenarnya orang tua memahami tentang parenting ya. Jadi larinya ke parenting. Iya. Gitu. Bahwa orang tua itu perlu ilmu parenting. Ketika terjadi pertengkaran di level orang tua, dia harus paham betul bagaimana dia menyampaikan ke anak-anaknya gitu loh. Harusnya sih level ini berhenti di mereka gitu. Jadi jangan bawa-bawa kasusnya mereka ke anaknya. Ini kan masalah pro kontra kan nanti. Jadi ada yang pro ke ibunya, ada yang kontra, akhirnya kontra ke bapaknya. Hilang satu figur, dampaknya nanti kayak tadi kesulitan dia untuk laki-laki kayak apa sih yang baik buat saya, muncul kan cemas, takut Ya, milih, betul, takut salah, betul. takut juga nanti terulang pengalaman Ya, masa pengalaman lalunya itu. gitu. Nah kalau udah kondisi kayak gini rasanya perlu bantuan ahli gitu. Jadi udah nggak apa-apa dia profesional. Nah yang mesti disampaikan itu sebenarnya bukan mengalami orang yang datang ke psikolog atau psikiater, bukan orang yang mengalami gangguan, justru mereka dibantu untuk membuka gitu loh. Ini kita cermin loh, kami itu cermin yang lu bisa bercermin, yang kita kasih tahu gimana memperbaikinya, gimana menemukan trauma-traumanya. Itu kan dicari ya. Kalau disembuhin sekarang besok kambuh lagi, ya itu akan begitu terus, begitu stabil, dia stabil lagi, nanti begitu ada tekanan, gangguan lagi gitu. Mending cari akar jadi masalahnya. kayak apa namanya? Ya itu tadi kayak kumat-kumatan dan akhirnya bom waktu itu tadi ya Teh. Mangga Teteh bagaimana kayaknya menikmati banget gitu ya kayak gue bercerita dan Nunggu bagiannya. Mangga Teteh balik lagi kita ke KDRT-nya ini yang Enggak sih, agak kalau nyimak dari pembicaraan tadi sih yang kepikiran sama saya adalah kalau misalkan mereka yang sudah berpasangan, ya anggaplah itu sudah terlanjur ya. Tapi untuk mereka yang menjelang mau memilih pasangan atau apa, jadi kalau dibilang ada trauma, ada apa segala macam, gimana caranya untuk mereka yang siap-siap mau mencari pasangan, mau menikah gitu ya, kita dibilang sehat secara mental, apa tidak ada trauma atau apa harus konseling dulu dengan psikolog atau gimana? Sebenarnya ada counseling marriage kan, atau pembekalan pranikah sebenarnya ya. Harusnya ada ya. Harusnya ada pembekalan. Biasanya kalau ibu-ibu orang tuanya pengajian suka ada panggil gitu ya, ada bimbingan pranikah, terus dikasih gambaran peran istri, peran suami, peran sebagai orang tua gitu loh. Terus tugas suami, tugas istri, terutama hal tadi. Aduh jangan sampai pasangan ini menjadi korban dari ketidakpuasan hidupnya salah satu sehingga dianggap lemah dan dia jadi korban. Nah itu kan enggak ya. Kemudian kita berbicara tentang komitmen. Anak-anak ini akan masuk ke berkomitmen. Komitmen ini kan bukan komitmen harusnya komitmen jangka panjang gitu. Artinya dia siap dong, dia siap secara mental, dia siap secara fisik gitu ya. Kalau bicara siap mental artinya apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya selesainya dengan komunikasi gitu loh pada akhirnya. Harusnya begitu. Jadi jangan ya sudahlah rata-rata itu meniadakan masalah itu yang jadi. Iya, dan rata-rata permasalahan di rumah tangga itu ujungnya adalah dari komunikasi. Mungkin ya Teh ya. Jadi males dikomunikasikan daripada ribut. Nah pilihannya kan nggak mau ribut, masalahnya bukan nggak mau diselesain, nggak mau ribut. Nah sekarang gitu. Diganti, kita mau selesaiin. Kalau mau diselesain ya ngobrol gitu. Kondisinya sih tetap dikomunikasi. Kalau misalnya ini kan miskom itu sering banget gitu ya, orang kita berada dari dua keluarga yang berbeda, budaya yang berbeda. Terus kalau bukan komunikasi sebagai jembatannya pakai apa lagi gitu. Itu kan jembatannya kan ada di situ. Jadi sebenarnya inti dari semua masalah ini, sehingga ada KDRT, ada yang namanya emotional abuse lah, apapun itu semua adalah ketidakadanya komunikasi yang baik dan benar. Mungkin ya. Harusnya komunikatif kayak Bu. Komunikatif kayak saya gitu. Kata siapa? Jangan di rumahnya diem dia. Kalau di rumah masa cicingin. Enggak, kadang-kadang memang kalau ini pengalaman dari
ibu-ibu kadang-kadangnya terutama wanita sih kalau kita lihat. Kan kalau laki-laki tuh kalau diajak ngomong itu tidak seperti wanita yang oh iya bagaimana gimana gitu ya. Kalau laki-laki ya coba yang di luar yang kayaknya menunggu banget gitu ya. Mau ngomong apa? Ya kalau laki-laki itu kan lebih ke logika, sementara kalau wanita mah pakai apa-apa teh pakai hati gitu kan ya. Hanya masalah kecil aja gitu buat mungkin laki-laki apa sih kamu teh segak gitu teh diomongkeun gitu. Itulah udah gitu. Sementara wanita hanya karena lelah aja bisa ngomong aku teh capek mungkin gitu ya. Sementara buat laki gue juga capek gitu. Itu kan juga jadi ini ya teh kadang-kadang apa sih sumber gitu. Sementara si ceweknya ngerasa datar dari diwaro orang gitu kan. Itu yang sumber paling membuat busuk segala sesuatunya itu kayaknya ya teh ya. Ya itu yang bilang hal sepele. Padahal butuhnya cuman di puji kecil deh. Kamu kok hari ini berbeda dari kemarin, lebih cantik atau lebih apa. Itu kan hal kecil yang membuat laki-laki itu hal biasa. Naon sih gitu we pujian gitu ya. Buat perempuan kan tidak. Makanya itu yang saling mengisi tuh di situ. Ketika kita butuh solusi ya kita cari figur laki-laki. Ketika mereka perlu ya sedikit melembut ya carilah perempuan gitu. Lo mesti gini, mesti kan ada ya cara-caranya gitu ya. Itu kalau ini beberapa kasus nih untuk yang KDRT. Kenapa perempuannya nggak berani ngomong? Nah itu. Kenapa perempuannya nggak berani bicara? Saya punya satu kasus ya pokoknya nih aku handle dia udah hampir lebih dari 3 tahun sih sebenarnya. Ya kalau dia lagi KDRT baru nyari gitu. Kalau enggak aman, dia lagi stabil. Itu dia sampai kirim seluruh foto yang biru-biru ya itu. Pokoknya memar segala macam gitu ya. Sempat visum gitu loh. Kenapa enggak mengajukan ke polisi? Udah sampai polisi. Kenapa enggak cerai gitu? Kenapa masih bertahan? Iya. Jadi kan sebenarnya perlu dicari, bukan masalah dia bertahan atau tidak. Ini akar masalahnya ada apa nih dia? Apa dia menikmati gitu? Pukulan ya. Sehingga pada akhirnya dia bisa cerita sama banyak orang bahwa dia habis di KDRT dan orang lain pada akhirnya prihatin. Apa itu gitu ya? Atau ada hal lain. Nah, itu kan yang ahli ya, maksudnya profesional lah yang bisa membantu dia untuk menemukan kenapa dia tidak mau melakukan sebuah langkah gitu. Kenapa dia nggak cerai? Kenapa nggak begitu udah dipukul? Toh sebenarnya ketika kita merasa terzolimi, kita boleh dong mengajukan protes. Ya entah itu protes, entah itu mengajukan cerai gitu ya, karena udah nggak pantas gitu. Nah, ada yang bisa bertahan gitu dengan kasus yang sekarang juga nggak bisa juga yang dia mencabut laporannya gitu ya. Nggak bisa disalahin juga waktu dia cabut laporannya, ada apa gitu loh, kenapa dia cabut laporannya padahal dia udah babak belur udah segala macam, ada apa. Jadi jangan dilihat hasil akhir dia cabut laporan dan kemudian dia hujat, nggak gitu. Gitu. Prosesnya itu ada di belakangnya ada sesuatu ini. Logikanya alasan anak. Oke lah itu bisa diterima. Saat ini yang bisa diterima alasan anak saat ini gitu ya. Karena masih kecil perlu figur bapak, itu alasan yang masih bisa diterima. Tapi secara personal dia menyimpan sesuatu gitu loh yang nggak bisa. Dia mesti dikorek, ada apa sih? Kenapa dia begitu relanya gitu ya sampai begitu berkorbannya gitu ya. Entah cinta, entah yang atau banyak pasti. Bucin, kalau orang-orang kan bucin ya. Tapi perasaan bucin gak gitu-gitu banget juga. Ada nih ada yang ada kayak entah itu menghamba gitu ya, artinya pokoknya lu ada segalanya deh. Gue mau disakitin kayak gue mau diapain, gue nerima selama nggak ditinggal. Banyak juga yang bertahan begitu. Oh iya, banyak yang bertahan. Susah kita ngomongnya ya. Susah loh ngomongnya juga. Kalau ngelihatnya kok mau sih gitu kan. Makanya nggak bisa dijudge gitu loh. Kenapa sih mesti disalahkan ya? Proses pengambilan keputusannya itu seringkali disalahkan. Sebenarnya dia punya alasan. Nggak mungkin orang ngambil keputusan tanpa alasan, itu aja sih. Berarti apakah balik ada juga lagi hanya ke situ. karena dia ketakutan ancaman dan sebagainya juga mungkin ada ya. Ada pasti juga ada. Seperti itu. Dimana kalau dia ibaratnya cukup punya hutang budi terhadap bisa keluarganya misalnya gitu ya. Bisa utang budi. Pernikahan tuh masalahnya hanya untuk berdua. Iya. Selesaikan agak susah lah. Jadi dikorek. jangan libatin orang lain gitu loh. Kecuali ada pihak ketiga yang pada akhirnya bisa membantu mereka menyelesaikan masalahnya gitu. Itu kan beda ya.
ada kode etik juga untuk tidak membocorkan rahasia. Tapi sepertinya sih nggak mungkin, ini rasanya nggak masuk akal orang ngambil keputusan tanpa alasan gitu aja sih. Tapi agak susah juga ya Teh, maksudnya tidak semua orang merasa membutuhkan orang ketiga itu. Iya. Dan rasa ego itu kan kadang-kadang ya, apalagi gini, kalau orang-orang yang punya masalah selalu merasa yang masalahnya dari pasangan ya, bukan saya, padahal yang udah melakukannya adalah saya, ibaratnya kayak gitu. Nah, gimana sih Teh gitu supaya orang-orang ini bisa meyakinkan bahwa ini butuh orang ketiga, karena kalau tanpa orang ketiga ini pengulangan yang lebih berat dan lebih itu tuh akan lebih ini gitu loh Teh. Iya, kadang yang konsulnya tuh istrinya, Iya tapi pas betul, laki-lakinya tidak nggak mau ada kan percuma gitu kan. Terutama Mental, para pria biasanya agak-agak gengsi untuk datang ke itu karena dia merasa nggak ada masalah gue gitu kan ya. Kayak curhat sendiri. Nggak seru. Gitu. Ngomongnya pada gini semua. Gue. Susah ya ngomongnya. Satu sebenarnya komitmen aja. Kita kan sebenarnya makanya seringkali pada saat orang mau memutuskan pernikahan, yang dikuatkan tuh fondasinya. Lo mau nikah sama mau nikah itu landasannya apa? Kalau dia landasannya cuma seneng doang, bisa diramalkan kan ketika dihadapkan pada situasi yang nggak menyenangkan, udah bubar. Tapi kalau fondasinya kuat, mau dihantam dari apapun mereka akan selesaikan karena itu komitmennya kan satu. Nah, untuk kasus-kasus tertentu kayaknya cuman istrinya yang konsul, ya nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Kalau di kita sih larinya ke agama lagi ya, bahwa pada akhirnya dia harus menerima kalau mau mempertahankan pernikahannya, ya terima paket suaminya seperti itu, ya terima gitu, selama tidak ada kekerasan pada sisi, terima yang mengancam kalau misalnya sudah sampai menyakiti, rasanya juga ada lah banyak ya yang mungkin ustazah atau ahli agama juga bilang selama tidak mengancam fisik mau mempertahankan silahkan. Tapi kalau sudah harus sampai masuk rumah sakit gitu ya, ancamannya udah segala macam, tolong pikirin lagi deh. Karena untuk merubah itu nggak semudah itu, bisa terjadi berulang itu bukan hitungan bulan ya, maksudnya bisa tahun depan ketika tekanan itu bertubi-tubi muncul lagi nih, kumat lagi gitu. Kan katanya kemarin ada histori ya, yang kasus yang itu kan ada histori bahwa dia temperamen kan. Secara tergantung nih pemicunya apa dulu gitu loh. Selama tidak pemicu itu enggak ada, stabil. Kalau ada lagi kambuh lagi. Kalau ada lagi ya kambuh lagi, nah juga kambuhan kan. Makanya diselesain akar masalahnya, yang di treatment atau di terapi ya traumanya itu gitu. Jadi dia akan berulang terus. Selama ini kan tuh kan nanti ketika terjadi lagi KDRT pasti yang istrinya disalahin. Tuh kan sudah diramalkan kan betul. Kan gitu. Tapi kamu masih tetap aja bertahan di situ. Ya kan nggak diselesain gitu. Kalau kalau kita sih melihatnya sebenarnya mesti diselesain akarnya nih, ada apa ini? Apa pemicunya? Kenapa pada akhirnya timbul lagi gitu. Nggak mungkin laki-laki melakukan sesuatu kalau tidak dipicu oleh perilaku istri gitu. Nah, iya benar. Itu yang jarang sekali disadari oleh para wanita juga sebenarnya. Kita tidak boleh menyalahkan laki-laki, tapi kayak yang ini pada ngamuk sama cowok-cowok nih ya kan? Ya. Kita tidak boleh menyalahkan para lelaki mungkin ya Teh ya. Tanpa disadari perempuan ini kan comel gitu mungkin ya. Bahasa-bahasa itu terkadang buat kita enggak ada, kita mah nggak apa-apa ngomongin, tapi buat laki-laki itu nyakitin. Apalagi kalau laki-laki itu kan ibaratnya harga dirinya itu di atas segala-galanya ya. Kalau bisa nggak punya harta nggak apa-apa, yang penting jangan nggak punya harga diri. Kalau laki-laki mah gitu. Bagaimana para lelaki? Betul. Tolong sih bang, saya udah sih bang. Bisa saya di-ban sama lelaki ini. Nah kan kalau laki-laki itu kalau udah harga dirinya injak mungkin apapun bisa dia lakukan untuk membela diri sebagai laki-laki itu mungkin ya Teh ya. Ya intinya kepada kalau misalnya di ini sebenarnya aktualisasi ya, ketika seseorang diremehin gitu ya.
Enggak, laki awal-awal enggak sih perempuan. masih toh karena dia toleransinya kan besar ya. Iya, Tapi ini begitu pasangan sudah sampai saya. pasangan sudah sampai ya ibarat gelas lah. Kalau ketika kosong diisi air juga nggak bakalan tumpah. Tapi kalau udah mau penuh diisi juga ya modal juga, apalagi manusia gitu. Iya, betul. Jadi kalau terjadi sesuatu ledakan di dalam rumah tangga, yang evaluasi masing-masing. Iya. Jadi nggak nunjuk dia. Kalau dia kan mas kita yang benar ya. Tapi kalau misalnya evaluasi, apa yang istri evaluasi Lakukan. buat istri, evaluasi juga buat suaminya. Kenapa begitu terpicu dia sampai melakukan kekerasan? Istrinya juga kenapa sampai laki-laki itu keras sama dia? Iya, gitu. bisa Itu yang sekasar itu sama dia. Idealnya Nah, seperti itu ya, Teh. Idealnya, tapi ya itu bicara fondasi, balik Iya, lagi betul. fondasinya kuat nggak, menikah untuk apa dulu gitu loh. Kalau menikahnya memang dia akan hadapi seluruh perjalanan ke depan, mereka akan selesaikan gitu aja. Ya, jadi sebenarnya rumah tangga itu kan berawalnya tuh dari awal nih. Kalau zaman dulu dijodohin mah nggak apa-apa gitu ya Teh, masih Eva ya udah nerima-nerima aja. Kalau zaman sekarang dijodohin kalau nggak ini mah susah juga karena orang zaman sekarang speak up. Ya, Ya berani kan? Berani gitu kan. Sekarang mah udah yang saya perempuan juga nggak mau digituin gitu. Terus kalau kayak teman saya juga bilang udahlah saya mah ibadah, anggap aja jadi surga saya nanti di sana gitu ya. Tapi kan juga kamu tidak melihat efeknya buat anak-anak kamu mungkin ya Teh ya. Itu yang kalimat terakhir tuh, ibadah ya. Kalau sudah dia berkomitmen untuk ibadah, artinya dia teruskanlah kata-kata positif itu ke anak-anaknya. Nah itu. Kalau belum sampai, artinya dia belum sampai dia sebutin itu ibadah, rasanya itu menghibur dirinya gitu. Iya. Ngabu bunga maneh katanya kalau orang kenyataannya tahu mah sendiri. kukulutus keneh. Nah, Iya. kalau masih kukulutus keneh jangan ngomong itu ibadah Iya, gitu ya. belum. Maksudnya dia mesti belajar dulu, belajar nerima, belajar lebih banyak sabarnya, kenali suaminya. Kalau memang mau dapat pahalanya. Kalau belum sampai, ya jangan ini kayak suami kasar, dia cari media lemah, bisa jadi istrinya kena. Istrinya akhirnya meledak, dia kan cari media juga ya. Iya. Yang siapa coba? Ya anak-anaknya ya. Anak-anaknya. Terus nanti anak-anaknya kemana? Lihat, anak-anak ini juga akan berontak suatu saat, entah dia lampiasin di teman-temannya atau di mana. Ini sebenarnya turun ya, kayak kita memberikan Kayak rantai makanan gitu akhirnya ya. itu sih yang Bolak-balik ya, disayangkan kayak gitu gitu. ya. Makanya parenting itu penting supaya ketika mau memutuskan pernikahan dia paham betul tugasnya. Kalau udah jadi nih model-model kita, Kalau kita mah kalau kita mah udah 22 tahun. Bukan jadi. Model kita udah mah dewasa. istilahnya Kita udah di wayah aku mah nakeun. Wis kumaha we. ya artinya masih panjang nih ya. Iya. Kita 22 tahun, misal 22 tahun pernikahan, entah mungkin masih dikasih 10 tahun ke depan apa 20 tahun ke depan. Ya fahamilah tentang tadi komitmen memilih pasangan. Ya kan nggak sempurna ya. Iya. Dia dengan fisik dan emosi yang ada di dalamnya, dia juga dengan masalah-masalahnya, kita juga dengan masalah-masalahnya. Ayo duduk bareng deh, duduk solusiin, jangan takut ribut, takut menyelesaikan masalah gitu kan, rata-rata menghindari takut berdebat. Apalagi yang tahu pasangannya modelnya misalnya temperamen dan mungkin kadang-kadang gini, gue udah tahu nih si suami gue kalau misalnya gue ngomong kayak gini pasti reaksinya akan Iya, seperti ini. betul. Mungkin itu ya yang banyak yang Tunggu kalau ininya. gitu. Dia masa sih selama 22 tahun dia Tidak nggak paham tahu. kapan suaminya bisa diajak ngobrol enak. Pada saat dia lagi naik, ya jangan ditanya juga, Betul. meledak juga. Si Jangankan istri. suaminya, kita juga bisa begitu Oh ya. iya, perang kan jadinya. Anaknya lagi nangis begitu ditanya nanaon kan pasti ya di situ naruhnya cari yang sorangan kan gitu ya. Galak banget. Dan juga ini kali ya Teh, harus mengingat gitu. Kadang-kadang orang-orang itu kan kalau lagi ada satu masalah itu yang diingat buruknya aja gitu ya Teh ya. Kan ada misalnya gini, dari 5 kesalahan ingatlah 20 kebaikannya dia, bukan begitu bukan? Betul. Ininya pertanyaannya tanya sama dirinya sendiri, masa sih Gitu sejelek kan. itu nggak ada baik-baiknya. Nah, supaya kan sebenarnya itu terapi loh ya. Melihat sisi baik dari kekurangan pasangan itu tuh terapi. Jadi meminimalisir
kemarahan, meminimalisir kekecewaan, dendam itu ketika kita tahu ada sisi positif. Masa sih nggak ada? Coba diem cari. Kan dia yang kasih anak ya buat kita. Kalau dia nggak ada, belum tentu kita punya. Kan dia yang nafkahin kita ya. Walaupun nggak sepenuhnya, entah itu apa alasannya, tapi dia ada sampai saat ini. Ada andil itu. Jadi mesti dicari, itu mesti merenung gitu, naon sih masa sih. Nah pertanyaannya, mau hidup dalam kemarahan atau justru kita mau kurangin kemarahan? Kalau mau kurangin kemarahan, carilah positifnya gitu. Itu sih, itu terapi itu. Tanpa kita sadari sebenarnya itu menurunkan kemarahan, dendam gitu ya. Kalau bisa lihat, kalau bisa menemukan sisi positif. Terus kalau kayak tadi itu teh, yang kan kalau secara fisik dipukulin udah biru-biru tuh ada. Tapi kan banyak orang yang lama-kelamaan dia punya penyakit yang mungkin itu berawalnya sebenarnya dari psikis. Karena psikis itu kan bawaannya tuh bisa ke badan, dari pikiran itu ke badan semua gitu kan. Nah itu gimana sih teh supaya orang-orang ini nih, para alumni Plat D yang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu teh, saya teh sering ada loh kayak anak saya gitu. Anak saya kalau misalnya dia tertekan lah, mau ujian mau apa, pasti demam. Demam udah gitu, terus menggigil gitu kayak gitu. Tapi begitu selesai ujiannya, dia nail it gitu, dia selesai, udah baik-baik aja gitu. Itu sering banget kayak gitu ya. Jadi yang perlu diinin kan, ini kan satu kesatuan ya badan kita ya. Badan kita dibungkus sama fisik. Di dalam fisik itu ada psikisnya. Kalau fisiknya berpikir macam-macam, ya psikisnya kena. Ataupun sebaliknya, ketika psikisnya berpikir macam-macam, ya fisiknya kena. Dan biasanya dia akan kena ke bagian-bagian terlemah dalam diri. Ada yang ke perut, nanti muncullah itu yang gastro gitu. Ada yang ke kulit, nanti muncullah gatal-gatal. Kira-kira langsung punya penyakit lain gitu ya. Berarti Anda tertekan. Berarti Anda sedang bermasalah. Kanyawan. Jadi kalau misalnya tanpa nggak ada salah makan, kemudian nggak keracunan apa-apa, tiba-tiba asam lambung tinggi, nah tolong dievaluasi. Pasti ada pemicunya. Biasanya bukan pasti. Biasanya ada pemicunya. Kalau kita sudah tahu pemicunya, artinya yang diselesain adalah masalahnya. Nggak cuma minum ranitidin, lansoprazol, itu kan sementara ya. Apa yang konsulnya begitu-begitu. Jadi nggak menyelesaikan masalah itu. Besok muncul lagi, asam lambung naik lagi, kan masalahnya masih ada. Ini belum diurai. Yang perlu kan diurai, ada apa nih? Ketidakpuasan apa yang terjadi? Kekecewaan apa yang terjadi? Terus keinginan apa, harapan apa nih yang nggak dipenuhi gitu kan, pasti ada begitu kan, tapi nggak berani disampaikan. Itu kan pemicu ya. Tadi anaknya demam, ada apa kan yang mesti dicari, kenapa dia demam ketika dia mau ujian misalnya. Ini ada takut kan, takut gagal, takut nilainya jelek, takut apa, takut yang pada akhirnya balik ke badan, bumerang ya, buat psikisnya bicara takut, fisiknya merespon, jadinya demam. Nah sekarang ditanya, apa yang ditakutin? Kalau cuma takutnya nilai selama belajar, masa sih nggak ada solusinya? Kalau dia belajar, nggak seburuk itu pun hasilnya. Terus takut apa? Takut nggak bisa. Loh kan sudah belajar. Kalau udah belajar masa sih nggak bisa. Jadi yang kita cari sebenarnya yang sering kali ketika saya ngobrol ya dengan yang konseling gitu ya. Saya nggak berani bicara konsultasi. Kalau konseling itu sama-sama mencari solusi gitu ya. Kita bicara konseling, dicari menurut kamu gimana? Artinya ketika sudah dapat solusinya, ya selesai, lakuin. Ya belajar, ya itu solusinya. Artinya kalau udah belajar, udah dapat dong jawabannya, hasilnya tidak akan buruk banget gitu loh, nggak akan mengecewakan banget. Nah makanya lebih ke solutif gitu. Sebenarnya rumah tangga itu bisa berhasil ketika kita selalu menyelesaikan masalah dengan solusi. Nah itu ini jadi benang merahnya ada ya di sini. Mau kita tadi topik kita pertamanya adalah KDRT sebenarnya, tapi itu semua itu sebenarnya tidak akan ada kalau misalnya
satu sama lain ini sama-sama bisa meredakan egonya dan tahu di mana batas kita harus mencari mencari titik terang buat perjalanan ini gitu ya teh. Gue tuh ya di sini gue paling muda gitu ya, tapi gue yang paling sok-sokan paling. Enggak juga sih. Hah? Kenapa? Oh, pengalaman saya kayaknya lebih di atas ini gitu kali ya. Terus buat para alumni Plat D yang sekiranya berencana untuk berpasangan, berencana untuk menikah, perlu konseling, gitu kan, kayaknya perlu gitu untuk membuka satu sama lain bahwa saya punya masa lalu begini, saya punya masa lalu ini, bukan karena apa-apa gitu, tapi karena kedepannya itu juga menjadi hal yang berpengaruh gitu ya teh buat perjalanan rumah tangga gitu. Kemudian lagi yang tadi teh gini, orang-orang yang saya tuh sering kali menganjurkan gitu sama orang, coba deh kalau misalnya kamu merasa nggak ada yang nggak beres, coba deh cari konsultasi ke siapa atau nggak cari konseling di mana, psikolog keluarga misalnya gitu. Tapi rata-rata mereka selalu bilang bahwa kan mereka mah orang luar, mereka nggak tahu aslinya. Dan mereka juga nggak bisa bantu masalah gitu kan. Itu rata-rata begitu orang-orang. Kenapa? Terutama di Indonesia sih ya, kalau yang aku lihat gitu. Kalau aku lihat di Indonesia tuh orang-orang kalau masalah konseling itu masih ada sedikit tabunya gitu mungkin ya. Kalau orang di luar ke dokter. Kalau ke dokter juga di Indonesia sebenarnya masih ada yang ambung angke disiram masuk rumah sakit, ambung angke ya itu teh banyak gitu kan. Nah, kayaknya itu ya teh kita harus sepakat gitu bahwa apapun itu kita harus percaya bahwa orang ketiga itu bisa bantu kita, walaupun memang bukan memecahkan masalahnya kamu harus begini, kamu harus begini, tapi paling tidak bisa menguraikan itu tadi ya teh, menguraikan karena kalau misalnya dimanapun orang tidak akan mengakui kesalahannya dia, ya kan, pasti harus ada orang lain yang memberitahu bahwa kesalahannya kamu di sini, kesalahan ini di sini gitu. Mau sampai kapanpun nggak akan ketemu sok teh ya. Mau sampai kapanpun juga tetap aja yang namanya gua mah nggak salah gitu kan, itu teh manusia. Minimal tapi dibantu dengan cermin yang bisa berbicara ya teh. Betul. Yang repot kan sebenarnya yang saling menyalahkan gitu. Nah, nggak ketemu kan jalan keluarnya ya, kasihan anak-anaknya sebenarnya. Betul. Atau misalnya yang satu sudah mengakui tapi yang satu masih dengan egonya juga gitu kan. Itu juga susah juga akhirnya nggak ketemu gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada titik terang dengan di mana-mana juga kan, kalau pertandingan juga harus ada wasit ya. Pertandingan apapun ada wasit, nggak ada wasit kan nggak ada yang ngasih tahu nih keluar garis. Ini kan gitu ya teh ya. Makanya dalam kehidupan pun begitu gitu. Kayaknya gue juga bisa jadi psikolog nih ya, sebagai membantu untuk pengantar gitu mungkin. Oke deh teh, kayaknya kita udah panjang lebar ngomongin masalah ini. Ntar satu saat nanti kita undang lagi buat lebih detail lagi lah. Kalau sekarang makan lebih ke masalah awalnya kayak gimana sih, kenapa sih bisa terjadi kayak gitu ya. Nanti yang berikutnya mungkin Teteh yang lebih banyak berbicara daripada saya. Nggak usah di sini, minta nomor HP. Ya teh. Siap. Ya tahu kayaknya rumahnya. gitu. Kayaknya abis ini mungkin Teteh boleh saya telepon. Oke, terima kasih alumni Plat D, terima kasih Terike. Oke, sama-sama. Waktunya. Terima kasih Anti. Bye.